Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke konsep pembagi tegangan. Pembagi tegangan atau voltage divider, ya. Jadi pembagi tegangan atau voltage divider ini kita gunakan untuk menganalisa secara cepat berapa besar tegangan pada hambatan yang tersusun secara seri. Nah, misalkan ya, ada dua buah hambatan nih tersusun secara seri. Oke, ini ada sumber tegangannya, ini V ya, ini R1, ini R2. Kemudian ditanya, berapakah tegangan pada R1? Tanya. Nah, cara jawabnya gampang ya. Langsung saja bahwa VR1 sama dengan tegangan hambatan R1 ya dibagi R1 plus R2 dikali dengan V ini. Jadi tegangan yang jatuh pada R1 adalah hambatan pada tegangan tersebut, yaitu R1, dibagi dengan total hambatannya. Ini. Kemudian tanya, berapakah VR2? Langsung aja. R2 per R1 plus R2 dikali V. Gitu, cepat. Daripada misalkan kalian ditanya berapa tegangan VR1 ya, kalian gunakan KVL dulu, pakai loop, kemudian tentukan arusnya, ya kan, kemudian ini kasih tegangan di VR1, VR2, kemudian V sama dengan I1 kali R1. Ini ya VR1 plus VR2 ya. VR1 I1 tambah I2 kali R2. Oke, gitu ya. Nah, kemudian karena I-nya ini seri, rangkaiannya adalah rangkaian topologi seri, maka I1 sama dengan I2. Sehingga bisa kalian buat I R1 plus R2 sama dengan V, ya enggak? Kemudian kalian tahu bahwa I itu adalah, waduh kelamaan ya, mendingan langsung, nah ini VR1 sama dengan I1 selesai. Jadi misalkan ada pertanyaan lagi, serinya ada 3. Nah ini misalkan V ya, R1, R2, R3. Ditanya, berapakah tegangan pada R2? Berapa tegangannya? Langsung saja. VR2 sama dengan R2 dibagi totalnya R1 plus R2 plus R3 dikali V. Gitu. Berapa tegangan pada R3? Langsung saja. R3 dibagi R1 plus R2 plus R3 dikali V. Jadi dengan cara seperti ini kalian bisa segera menyelesaikannya. Begitu. Gampang ya. Oke, kok bisa cara seperti cepat gini Pak? Ya, ada pembuktiannya. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa arus yang mengalir pada topologi seri itu selalu sama. Jadi arus pada R1 sama dengan arus pada R2. Itu yang perlu kalian ingat. Maka kalau misalkan ada rangkaian seperti ini, kita bisa tahu bahwa tegangannya adalah I dikali R1 plus R2, ya kan? Kan seri, kalau seri bisa dijumlahkan kan, jadi R totalnya V sama dengan I R1 kali plus R2, V sama dengan I kali R1 plus R2, ya kan? Nah kemudian I itu apa? I itu adalah VR1 per R1 dikali R1 plus R2. Maka VR1 sama dengan R1 per R1 plus R2 kali V. Nah ini adalah pembuktiannya bahwa kita bisa langsung menggunakan perbandingan hambatan ini, langsung dikali V, kita bisa menemukan tegangan. Gitu. Contohnya lagi, nah, misalkan ya, contoh soal. Ini misalkan 10 volt, ini misalkan 2 ohm, ini 2 ohm. Oke. Ditanya, berapa tegangan pada 2 ohm yang ini? Nah, jawabnya gampang. Ya. Adalah tegangan ini ya. Sama dengan
2 dibagi 2 plus 2 dikali 10 sama dengan 5 volt. Kalau ini 5 volt, maka ini otomatis juga 5 volt. Oke, misalkan ini 3 ohm, ini 1 ohm. Misalkan yang ini 3 ohm, sekarang 1 ohm. Berapa tegangan pada 3 ohm? Gampang aja. Berarti 3 dibagi 3 plus 1 dikali 10. 3 per 4 kali 10 volt. Gitu. Ya. Misalkan lagi kalau misalkan ini R, ini 10. Berapa tegangan di R? Ya langsung aja, karena ini sama R, sama R, pasti tegangan di salah satu ini adalah 5 volt. Ya kan? Coba VR sama dengan R plus R dikali 10. Berarti R per 2R kali 10. Berarti 10 per 2 sama dengan 5 volt. Itu ya. Gampang banget. Jadi walaupun tidak diketahui berapa besaran airnya, kita masih bisa mencari. Contoh lagi, misalkan kayak gini. R 10 volt. Berapa tegangan pada R? Ya gampang aja. Tegangan daripada R berarti apa? Langsung aja 1/3 kali 10 volt atau 10 per 3 volt. Kalau misalkan ini kita kasih ground ya, ditanya berapakah tegangan di node A? Ayo gimana? Kalau ditanya tegangan pada node A, ya itu berarti tegangan dari A ke ground. Berarti apa? Ini totalnya berapa? 2R kan? Berarti 2R per total dari atas sampai bawah per 3R dikali 10 sama dengan 2 per 3 kali atau 20 volt per 3. Nah, jadi walaupun tidak diketahui, kalian gak usah bingung. Kemudian misalnya ditanya lagi, ini node B ya, berapa tegangan ya dari BA, tegangan dari B ke A, kayak berapa? Gampang, berarti tegangan dari titik ini ke titik ini ya, karena tadi kita tahu VR-nya adalah 10 per 3, maka tegangan di sini adalah 10 per 3 juga. Cuman karena dibilang dari B ke A, maka tegangannya adalah min 10 per 3 volt. Kenapa? Karena kita ngomong dari B ke A gitu, sedangkan patokan groundnya di bawah sini. Tapi kalau saya bilang VAB itu baru 10 per 3 volt. Oke, misalkan ini C ya. Kemudian kalian ditanya berapa tegangan VCB. Tegangan VCB ya berarti total dari C ke B hambatannya berapa? 2R per total dari C ke ground 3R dikali 10 sama dengan 20 per 3 volt. Kalau ditanya berapa tegangan VBC dari B ke C, berarti min 20 per 3 volt. Kenapa min? Ya karena dari sini ya potensial lebih rendah ke yang tinggi, terbalik gitu. Oke, terima kasih.